Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan kita tentang aljabar linear yang akan membahas pengantar aljabar ya, materi tentang pengantar aljabar. Baik, bisa perhatikan di sini dalam pelajaran aljabar gitu ya, kita akan mengenal lebih dulu beberapa aturan, beberapa aturan ya yang berkenaan dengan bagaimana seharusnya proses aljabar dalam secara matematis itu kita pahami sebagai basic, sebagai dasar sebelum lebih jauh mempelajari tentang aljabar linear. Baik, perhatikan di depan sini. Sini ada huruf A, ya. Kemudian huruf A ini bisa mewakili angka apapun, gitu ya. Kemudian jika ditambahkan dengan 15, maka bisa dituliskan seperti ini, A tambah 15. Kalau kita mau double hasilnya, maka dikalikan dengan 2, seperti ini jadinya. 2 kali A tambah 15. Itu artinya sama dengan 2 kali A tambah 2 kali 15. Atau 2 kali A tambah 30. Ya, 2 kali 15, 30. Oke, kemudian kalau kita ingin menambahkan hasil itu dengan sejumlah sejumlah sesuatu yang pertama atau yang sebelumnya tadi, maka bisa kita tuliskan seperti ini, A tambah 2 kali A tambah 30. Itu sama halnya dengan A kali 2 2 kali A, 2A gitu ya. 2A tambah A berarti 3A, ya kan? Maka ini bisa dituliskan 3A kali tambah 30 gitu ya. Jadi kalau diperhatikan di sini, ini bisa diselesaikan atau disederhanakan menjadi 3 kali A. Bisa pahami ya? Dari mana? Nah, selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Dalam kurung ini adalah 2 kali A, maka 2 kali A ditambahkan dengan A. A ini sebenarnya ada 1 A. Jadi dia sama-sama mempunyai variabel A. Kemudian ini ditambahkan, keduanya ditambahkan menjadi 3A. Kemudian kalau hasilnya dibagi 3, 3A tambah 30 itu kita bagikan dengan 3 seperti ini. Maka hasilnya menjadi A tambah 10. Dari mana A tambah 10? Ada yang tahu? Dari sini ya. Ini kan 3A. 3A dibagikan dulu ke 3, maka sisa A. Kemudian yang 30 dibagikan dengan 3, maka hasilnya adalah 10 gitu. Jadi satu-satu ya. Kita coba tuliskan di sini. Di sini.
aku tulis di sini aja ya. Saya jelaskan sedikit. Nah, 3 kali A tambah 30 ya. Di sini 3 kali A tambah 30 ya. Ini dibagi dengan berapa tadi? 3 ya. Ya. Maka yang ini dulu diselesaikan. Ini dibagi dengan 3, maka hasilnya adalah sisa A ya. Nah, kemudian yang 30 dibagi 3, maka sisanya 10 ya. Hasilnya 10. Ini tinggal dijumlahkan menjadi seperti ini. Begitu. Kemudian kalau dilanjutkan misalkan dalam bentuk seperti ini, A tambah 10 kurang A, maka tinggal dikurangi variabel A dengan A. A kurang A, 0 ya, berarti sisa 10 ini. Oke, ini basic ya, basic atau dasar. Sebelum kita masuk, dasar matematika sebelum kita masuk ke aljabar linear. Nah, kemudian di sini kalian bisa perhatikan contoh ya. Contoh A tambah A tambah A tambah A itu sama dengan 4 kali A gitu. Karena A-nya ada 4. Maka kalau 3 kali A kurang A, berarti hasilnya adalah berapa? Kalau perkalian dengan pengurangan, mana yang diselesaikan lebih dahulu? Perkalian ya. Jadi kalau ada perkalian, ada pengurangan, maka yang diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian ya, pengurangan atau penjumlahan. Maka yang didahulukan adalah perkalian. Sehingga di sini kalau 3 kali A berarti 3A. 3A kurang A berarti, atau 3 kurang 1 berarti 2 ya. Maka hasilnya sini 2A. Kemudian 8 kali A bagi A. Ini ada perkalian, ada pembagian. Mana yang lebih dahulu diselesaikan? 8A bagi A. Bisa kita tuliskan seperti ini ya. 8A bagi A. Maka ini kali ya di sini ya. Maka hanya tinggal kita coret di sini. Sisa 8. Kemudian kalau ada yang seperti ini, A kali A kali A kali A, ada 5 kali di sini, itu bisa dituliskan dalam bentuk ini ya, power ya, atau perpangkatan A pangkat 5. Oke, ini dasar-dasar matematika. Nah, sekarang kalau misalkan ada dua variabel yang berbeda A dan B. Nah, kalau dia dijumlahkan ya seperti ini. Dikurangi atau perbedaan variabel antara A dan B. Nah, seperti ini ditulis. Kemudian kalau ada perkalian A dan B, maka A kali B seperti ini, atau bisa juga biasa ditulis hanya seperti ini.
A titik B, itu sama saja sebenarnya A kali B. Atau simpelnya atau sederhananya ditulis seperti ini juga bisa, AB. Itu tandanya A kali B. Nah, kemudian pembagian variabel seperti ini, A bagi B, biasa ini tanda bagi umumnya seperti itu, atau garis miring seperti ini, atau ya seperti ini, ya. Nah, di mana B tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau B 0, berarti hasilnya pasti tak berhingga. Angka berapapun kalau dibagi dengan 0, hasilnya adalah tidak berhingga, ya, besar sekali gitu. Kemudian, nah ini kalau perpangkatan A, dengan ini ya, dua variabel yang berbeda ini A dan B, kalau dipangkatkan ya bisa juga ditulis seperti ini. Nah itu huruf dan jumlah ya dalam ya sebagai referensi dasar dari aljabar. Nah, selain variabel tadi ada yang namanya konstanta ya. Konstanta itu angka ya, angka yang tetap, yang tidak mungkin berubah. Jadi sudah ketika dituliskan sebagai sebuah angka di situ, maka itu bisa disebut sebagai konstanta. Dia tidak berpengaruh terhadap variabel lainnya ya, angka lainnya yang ada pada sebuah operasional, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Nah, sedangkan tadi variabel yang tadi kita simbolkan dengan A atau B, itu memuat berbagai macam angka. Tidak hanya artinya dia bisa dimasukkan dalam bentuk angka apa saja. Nah, variabel itu hanya mewakili angka apapun itu, berapapun itu, dalam sebuah bentuk operasional. Nah, ini penjumlahan sebuah angka itu dia bersifat komutatif. Ya, kalau penjumlahan 2 tambah 3 itu hasilnya 3 tambah 2. X tambah Y sama saja juga Y tambah X ya. Ini dalam bentuk variabel X dan Y. Sifat komutatif ya, bisa dibolak-balik. Kemudian kalau dalam bentuk perkalian berarti seperti ini. X ya kali Y kali Z itu bisa dibolak-balik juga, X kali Y kali Z atau X kali Y kali Z. Jadi dalam bentuk perkalian juga sifatnya adalah komutatif, bisa dibolak-balik. Beda halnya kalau untuk yang pengurangan dan pembagian ya, itu kalau dibolak-balik pasti hasilnya berbeda, maka dia tidak bersifat komutatif. Nah, kemudian di sini beberapa aturan aljabar. Nah, ini seperti ini, X tambah Y sama dengan Y tambah X.
dan X kali Y sama dengan Y kali X, ya, komutatif. Nah, sedangkan kalau pengurangan, X kurang Y itu tidak mungkin sama dengan Y kurang X, ya, kecuali X sama dengan Y. Nah, X bagi Y tidak sama juga dengan Y bagi X, kecuali jika X sama dengan Y. Kalau X sama dengan Y berarti pasti hasilnya bolak-balik juga akan tetap sama, hasilnya 1. Ini juga kalau X dengan Y nilainya sama, misalkan 3 kurang 3 ya 0, dibalik juga sama, 3 kurang 3 juga pasti 0. Ini juga ya, berapapun kalau angkanya sama dibagi pasti hasilnya 1. Jadi dibolak-balik tidak bermasalah. Kecuali kalau dalam pembagian, kecuali ini ya, 0, pembagian 0. Karena kalau pembagian 0 berarti tadi hasilnya pasti tak berhingga. 0 bagi 0, hasilnya 0 ya. Oke, kemudian selain komutatif ada namanya asosiatif. Kalau asosiatif seperti ini, misalkan X tambah Y tambah Z itu sama saja dengan X tambah Y tambah Z, atau X tambah Y tambah Z. Jadi kalau dalam matematika, tutup kurung seperti ini berarti sesuatu yang harus didahulukan untuk diselesaikan. Nah, ini namanya asosiatif. Perkalian juga gitu. X kali Y kali Z sama dengan X kali Y kali Z, ya, dibolak-balik ya, tidak masalah. Atau X kali Y kali Z. Nah, kemudian dalam penjumlahan dan perkalian, operasi asosiatif itu bisa dilakukan. Tapi kalau dalam bentuk pengurangan seperti ini, tidak berlaku ini sifat asosiatif ini untuk pengurangan. Begitu juga pembagian, ya. Jadi X bagi Y bagi Z, ya, Y dan Z-nya didahulukan dikerjakan, itu tidak sama dengan kalau X bagi Y dulu yang ini. X bagi Y dulu yang dikerjakan, baru dibagi Z. Tidak akan sama, ya. Kecuali Z-nya 1. Nah, kalau Z-nya 1 bisa ya berlaku. Nah, Y bagi misalkan 2 bagi 1, 2. Nah, X bagi misalkan X-nya 4, 4 bagi 2, 2. Kalau yang ini 4 bagi Y-nya 2, 4 bagi 2, 2. 2 bagi Z-nya 1, maka 2. Sama ya. Jadi itu tadi, kecuali 1. Nah, dan Y tidak sama dengan 0 ya. Kalau Y 0, berarti tidak fungsi sama sama dengan tidak sama dengan ini akan tidak berlaku. Kalau Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 ya. Kalau Y-nya 0 berarti itu pengecualian ya. Kalau Y-nya 0 berarti kalau Y-nya tidak sama dengan 0, maka di sini menjadi sama dengan ya. Kalau Y-nya 0, kalian bisa buktikan nanti. Bisa buktikan sendiri. Kalau Y-nya tidak sama dengan 0 dan Z-nya sama dengan 1, maka di sini sama dengan ya. Sama. Tapi kalau tidak berlaku ini, berarti di sini
tidak sama dengan. Oke, selain komutatif, asosiatif, ada juga yang namanya distributif. Distributif seperti ini. X kali Y tambah Z itu sama dengan X kali Y tambah X kali Z. Itu namanya distributif. Dan X tambah Y kali Z itu sama saja dengan X kali Z tambah Y kali Z. Jadi yang kita tulis sifat distributif seperti ini ya, mungkin hapus dulu semua kelamaan ya. Kita hapus. Oke, berapa tadi? X tambah Y kali Z ya. Ini X tambah Y, X tambah Y kali Z sama dengan, nah ini kan berarti ini kali ini dulu, baru ditambahkan dengan ini kali ini, ya kan? Jadi X kali Z berarti XZ tambah Y Z. Nah, ini distributif namanya. Begitu juga yang di bawahnya ini. Itu tadi penjumlahan. Kalau yang didahulukan dikerjakan adalah pengurangan seperti ini, sama, berarti misahnya adalah pengurangan. Tetap sama, X kali Z kurang Y kali Z. Baik dia yang dikurung ini dia ada di belakang ataupun dia di depan, sifat distributif tetap sama berlaku seperti ini. Oke. Kemudian untuk pembagian, apakah distributif berlaku? Nah, ternyata berlaku ya. Tadi perkalian seperti itu, kalau pembagian berlaku. Berarti kalau X tambah Y bagi Z berarti X bagi Z tambah Y bagi Z, sama ya, kayak distributif di perkalian. Kemudian X bagi Y tambah Z itu tidak sama dengan X bagi Y tambah X bagi Z. Jadi kalau ini ada beda sedikit kalau untuk pembagian. Perhatikan kalau pembagian, kalau yang operasional penjumlahan ataupun pengurangan dia lebih dahulu atau dia berada di depan, baru dibagi dengan sesuatu variabel Z ataupun variabel apa saja, sistem distributif berlaku. Tetapi kalau dibalik, ya, yang operasionalnya itu setelah pembagian seperti ini, atau X dibagi dengan Y tambah Z, maka sifat distributif itu tidak berlaku. Ya. Kalau perkalian berlaku seperti ini. Seperti ini perkalian berlaku sifat distributif. Tapi kalau untuk pembagian tidak berlaku. Jadi X bagi Y tambah Z itu tidak sama dengan X bagi Y tambah X bagi Z. Tidak sama hasilnya. Hati-hati, ini dasar ya. Harus dikuasai ya, harus dipahami. Wajib ya hukumnya dipahami sebagai dasar dari aljabar. Kemudian yang berikutnya, ini
Oh ini ya, ini kalau ditulis dalam bentuk yang berbeda saja ya. Ditulis dalam bentuk yang berbeda. Jadi ingat ya, sifat distributif pada pembagian yang bentuknya seperti ini itu tidak bisa ya, tidak berlaku ya, tidak sama. Kalau menggunakan sistem distributif hasilnya tidak akan sama. Oke, jangan sampai salah untuk kedepannya seperti itu. Berikutnya aturan nah, dari apa nih, presidensi. Oke, bentuk dan koefisien. Nah, ini kalau dipadukan dengan angka variabel ya, dengan angka modelnya seperti ini. Contoh ya, 8x kurang 3xy. Ini adalah ekspresi dari sebuah aljabar. Ada dua variabel x dan y. Nah, setiap komponen dari ekspresi ini itu disebut sebagai bentuk dari ekspresi. Sini ada dua bentuk, namanya bentuk x dan bentuk xy. Ini ya, ada dua bentuk nih, bentuk x dan bentuk xy. Nah, sedangkan numerekal dari setiap bentuk itu disebut sebagai koefisien dari bentuk tersebut. Jadi 8 itu adalah koefisien dari x. Kemudian minus 3 ini adalah koefisien dari bentuk x, y. Ya. Koefisien dari bentuk x, y. Ingat itu namanya koefisien. Oke, selanjutnya mengumpulkan bentuk ya. Nah, seperti ini. Kalau ada bentuk variabel bentuk ekspresi aljabar seperti ini, maka bisa disederhanakan berdasarkan bentuknya. Koefisiennya tinggal dioperasikan sebagaimana operasional biasa ya. Kalau ditambahkan, kurang ya dikurangi. Tapi ingat dengan bentuk yang sama atau dengan variabel yang sama. Ya, jadi bentuk ini berarti bisa disederhanakan menjadi x tambah 8y tambah 2z. Gimana caranya? Ini kan ada x, y, z ya. Ada 3 bentuk sini, 3 bentuk. Maka x dengan x, y dengan y, z dengan z dioperasionalkan sesuai dengan koefisien ya. Koefisiennya. Kalau ini minus 2z ya. Taruhlah ini minus 2z. Di sini 4z. Ya, berarti minus 2 ditambah 4. Minus 2 tambah 4 itu adalah 2 ya. 2z berarti ya. Nah ini, makanya z-nya di sini menjadi 2z. Gitu. Jadi sesama variabel itu bisa dioperasionalkan, baik itu penjumlahan maupun pengurangan. Kalau yang ini bentuk ini juga bisa disederhanakan ya. Jadi ini ada berapa bentuk nih? 1 UV, UZ 2, WZ 3, UV sama masih ada tadi. Ya, sudah ada yang lebih dahulu di depan, kemudian WZ. Sudah dipertemukan UV dengan UV. Ya, kemudian WZ dengan WZ. UZ-nya tidak ada kawan, berarti dia tetap.
Makanya di sini tetap minus 7 UZ. Yang UV-nya itu dijumlahkan 4 UV ditambah 2 UV. Berarti 6 UV. Ini ya. Begitu juga yang WZ. Ya, berarti minus 6 WZ ditambah dengan plus 3 WZ. Hasilnya adalah minus 3 WZ. Oke, seperti itu. Selanjutnya, sebentar saya cek. Selanjutnya bentuk yang sama ya. Bentuknya sama. Misalkan ada seperti ini. Ekspresi dari aljabar AB tambah AC. Keduanya mengandung huruf A ya. Dan untuk alasan ini bentuk ini sesuatu yang bisa kita sebut dengan sesuatu yang bisa kita sebut sebagai bentuk yang sama, karena hanya satu ya. Ini kalau dibilang bentuk, ini satu paket seperti ini harusnya. Ini juga satu paket. Maka ini dengan ini tidak sama bentuknya. Tidak sama. Oke, kemudian di sini ada bentuk faktorisasi ya. Ini namanya faktorisasi. AB tambah AC. Itu artinya bisa dibuat dalam bentuk faktorisasi seperti ini. A kali B tambah C ya. Jadi bentuk penyelesaian dari ini yang tadi itu seperti ini. Difaktorkan. Kemudian bentuk 3PQ minus 3QR. Ini juga bisa dibuat dalam bentuk faktor. Ya. Jadi 3PQ ini ada sama-sama huruf Q ya. Ini ada huruf Q, ini juga ada huruf Q. Maka kita taruh masing-masing. Ini kan bisa dibolak-balik ya. Komutatif ya. Kalau bentuk perkalian. Berarti kalau P kali Q sama saja dengan Q kali P. Q kali R itu sama saja dengan R kali Q ya. Tapi di sini kita ingin Q-nya di depan. Ini juga Q-nya di depan. Maka Q-nya bisa dikeluarkan seperti ini menjadi, karena sama-sama 3Q, ini 3Q, ini minus 3Q ya. Kita keluarkan sini 3Q-nya dikali dengan P, maka hasilnya ini ya 3QP. Kemudian 3Q dikalikan dengan minus R, itu hasilnya minus 3QR. Ya deh, ini namanya apa tadi? Sifat distributif ya. Nah, bagaimana dengan bentuk aljabar seperti ini? Bagaimana cara menyederhanakannya? Ada ST, bentuk variabelnya ST, SV, dan SW ya. Dari ketiga suku ya, 3 9 ST minus 3 SV minus 6 5 SV, ada variabel yang sama yaitu S. Maka bisa kita sederhanakan seperti ini. 3S kali 3T kurang 3S kali V. Jadi 3S berarti 3S kali 3T itu kan 9ST.
ya kan. Kemudian minus 3S kali V itu adalah ini, minus 3SV. Kemudian minus 3S dikali dengan 2W, maka itu hasilnya adalah ini. Nah, ini difaktorkan ya, seperti ini. Kemudian bisa dituliskan penyederhanaannya seperti ini. Ya, yang ini itu sama saja dengan ini. Ya, cuman ini dalam bentuk yang lebih sederhana, dalam bentuk faktorial. Oke, berikutnya expanding bracket. Expanding bracket. Bracket itu kurung ya. Nah, ini coba kita baca. Sometimes ya, kadang-kadang bisa proses faktorisasi dan sebuah ekspresi dari menghapus bracket. Contoh di sini, ini bukan contoh nih. Perkalian atau pembagian dari setiap bentuk ya di dalam bracket melalui bentuk di luar bracket ya. Tetapi jika bentuk di luar bracket adalah negatif, maka setiap bentuk di dalam bracket itu tandanya berubah. Jadi perkalian atau pembagian dari setiap bentuk ya, yang di dalam bracket ya, terhadap bentuk yang di luar bracket. Kita lihat saja langsung contoh di sini. Contoh ya, ini ada bracket Y minus 2Z. Jadi bracketnya bisa kita hapus dengan cara langsung dikali 3X kali Y minus 3X kali 2Z. Maka hasilnya ada ini. Kemudian nah ini seperti ini juga, bracketnya bisa kita hapus dengan min 2Y kali 2X sama dengan minus 4XY atau YX tambah minus 2 kali minus 4Z ya, minus 2Y kali minus 4Z. Hasilnya plus ya, minus berarti plus 8X YZ. Kemudian kalau pembagian seperti ini bisa ya, kalau pembagian seperti ini bisa. Maka Y tambah X dibagi 8X itu dikurang dengan Y minus X dibagi 4X. Kalau kita mau hilangkan bracketnya ini, maka bisa dituliskan Y tambah X per 8X kurang Y minus ZX ya, bagi 4X. Maka bisa ditulis seperti ini. Kita carikan dulu. Bisa dituliskan seperti ini ya. Berarti Y bagi 8X tambah X bagi 8X minus Y kurang Y bagi 4X. Kemudian plus plus X ini kan kenapa plus, karena di sini minus X dan di sini juga tandanya minus plus, berarti X bagi 4X ini, X bagi 4X. Nah ini disederhanakan dengan bentuk bentuk yang sama ya. Contohnya di situ
ini dengan ini, ya. Berarti ini X-nya habis ya. Ini X dengan X di sini berarti hilang ya. Bisa 1/8. Sehingga ditulis seperti ini, Y/8 X tambah 1/8. Yang ini juga begitu. Ini ada X di sini juga X, berarti saling menghilangkan, sehingga sisa 1/4. Kemudian ini disederhanakan, berarti ini selesaikan ya, Y/8 X kurang Y/4X, itu hasilnya ini minus Y/8 X. Nah, operasional pecahan ya, saya tidak mengajarkan lagi di sini. Kalian sudah paham tentang pecahan operasionalnya. Kemudian 1/8 tambah 1/4, nah, hasilnya adalah ini. Oke, sehingga bisa dituliskan sebagai yang ini tadi, saya tuliskan menjadi 1/8 kali 3 minus YZ. Itu sama ya, ini sama dengan ini ya. Atau ini, yang ini kita selesaikan lagi nih, selesaikan dengan apa, pembilang ya, pembilang X. Itu penyelesaian secara pecahan ya. 3 kurang YX itu sama dengan minus Y ya. 3 kurang YX, sorry. Itu bagaimana nih bentuk penyelesaiannya? Ini sama dengan ini. Iya tidak? Benar tidak? Ini kan hasil dari yang ini tadi sebelumnya, hasil dari ini ya. Dari mana? Nah ini, kalau kalian kalikan masuk 1/8 kali 3 itu kan 3/8. Kemudian 1/8 kali minus YX itu sama dengan, kalau dikali berarti minus ini, minus Y/8X ya. Jadi penyebut dan penyebut, pembilang dan pembilang. Kalau bilangan pecahan ya, dioperasionalkan dikalikan, operasional kali. Nah ini itu sama dengan ini. Betul tidak? Ada yang bisa buktikan? Dari mana bisa dikatakan sama ya? Coba kita tulis ulang ya. Tulis ulang dari sini. Berapa tadi? 1/8 kali 3. 1/8 kali 3 kurang Y per X. Y per X sama dengan apa? 1/8 X kali 3X minus Y. X minus Y. Nah ini kenapa bisa sama? Seperkapan X
kali 3x itu sama saja dengan 3/8 ya. Ini kalau kita kalikan itu sama saja 3/8. Kemudian yang ini kita kalikan, maka menjadi minus y/8x. Minus y/8x. Minus y/8x itu kan sama saja dengan ini ya. Ini minus y/8x ya kan. Ini juga tadi sama. Ketika dikali minus y/8x. Sama. Jadi itu asalnya kenapa di sini dikatakan atau ya, atau seperti ini. Nilai ini atau seperti ini. Oke, kemudian nest bracket ini sarang ya. Sarang ya, dalam kurung ya. Jadi sarang dalam kurung itu yang ini bentuknya ini, kurung kotak nih. Ini yang dimaksud dengan sarang bracket. Jadi ada bentuk seperti ini. Nah, kemudian disederhanakan dia menjadi seperti yang ini. 7 kali A minus 4 kurang 5B. Dari mana 4 kurang 5B? 4 kurang B yang dari sini. Ini 5 minus 5 kali B dulu. 5 minus 5 kali B itu kan minus 5B. Nah, minus 5B atau 4 kurang minus 5B kan berarti yang ini. Nah, 15. A ini dari mana? Dari sini. 5 minus 5 dikali minus 5 ya. Minus 5 dikali dengan minus 3A. Nanti plus ya. Minus plus 15A. Nah ini. Nah ini masih dikurung bracket ya. Bracket sarang ke bracket itu kemudian dibuka ya, dibuka bracketnya sehingga menjadi seperti ini. Setelah itu ya, A satukan ya sesama bentuk variabel A ini tetap ya, 7A tetap, kemudian ini 7 kali minus 4 berarti minus 28. 7 kali 5B 35B. 7 kali minus 15A itu minus 105A. A dengan A, B cuma sendiri di sini berarti sudah tulis seperti ini. A dengan A, sini dengan apa namanya? Kalau yang B tetap ya 35B ini. Kemudian minus 98A itu dapat dari ini 7A kurang 105A. Itu hasilnya minus 98A. Kemudian 28 ini tidak ada perubahan, tetap minus 28. Seperti itu mungkin sementara yang kita bahas ya di pertemuan pada kesempatan malam hari ini. Berikutnya nanti kita akan lanjutkan tentang power ya.
tentang perpangkatan dan logaritma atau log yang akan kita bahas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.